Baik ya, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Soal kedua itu mengenai langsung fungsi trigonometri ya. Bagaimana menyelesaikan selang kemonotonan fungsi trigonometri ya. Oke, di sini ada soalnya. Nah, fx-nya sin x tambah cos x, dia bilang tidak pernah turun pada selang. Nah, ya. Kamu lihat, kata kuncinya apa? Tidak pernah turun. Berarti apa itu? Naik ya? Nah, naik atau bisa stagnan ya. Ada dua kondisi tadi saya bilang ya. Nah, jadi untuk f aksen x-nya, kalau dia tidak pernah turun apa? Lebih besar? Iya, lebih besar atau sama dengan ya. Nah, ini syaratnya. Syarat ini dipenuhi, maka bisa dicari selang kemonoton. Oke, langsung saja ya. Fx-nya sin x tambah cos x, berarti turunannya apa? Langsung ya, f aksen x-nya. Nah, turunan sin apa? Masih ingat nggak turunan sin ya? Turunan trigonometri. Ya, benar sekali. Cosinus x. Oke. Turunan cosnya apa? Nah, kalau turunan cos min sin ya, langsung bisa kita buat kurang sin x. Oke? Nah, sampai sini sudah paham ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita cari interval yang memenuhi pernyataan tersebut. Oke? Nah, di sini kalau kamu lihat ya, atau kamu sering berlatih soal-soal, nah ini lebih gampangnya kalau gimana kalau kita bagi dia ya. Kita bagi dengan cosinus x ya. Nah, kita bagi dengan cosinus x. Oke, cuman di sini hati-hati juga. Kebetulan di soal dia bilang selang waktunya itu, selang intervalnya itu antara 0 sampai pi per 2. Ini maksudnya apa ya? Nah, kalau ada kamu jumpa soal seperti ini artinya sama juga dengan begini. Berarti x-nya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Ya. Oke, baik ya, kita lanjut. Nah, setelah kamu bagi dengan cos x, ini hasilnya apa? Oke, kita bagi ya. Di sini hasilnya 1 dikurang sin x per cos x besar sama dengan. Oke, nah, bentuk sin per cos apa? Tangan, betul sekali. Jadi ini sama aja dengan x. Oke, nah kita pindah satunya ya, menjadi min tangan x lebih besar sama dengan min 1. Nah, kita ubah, ini tanda negatif ya. Kita kali atau kita bagi negatif, hasilnya adalah tangan x. Nah, harap hati-hati ya, kalau dibagi atau dikali dengan suatu bilangan negatif, ini berubah tanda ya, menjadi lawannya. Jadi, lebih kecil atau sama dengan 1. Oke? Nah, bagaimana mencari tanda pertidaksamaan seperti ini? Nah, kita cari sudut yang memenuhi ya untuk nilai sama dengan 1. Kamu ingat nggak nilai tangen berapa yang hasilnya 1? Ya, benar sekali. Jadi untuk tangen x-nya itu lebih kecil atau sama dengan tangen 45 derajat. Oke ya? Nah, berarti x sama dengan 45 tambah k kali 180. Nah, ini ingat kembali ya untuk pelajaran di kelas 11 ya. Masalah persamaan trigonometri. Oke. Nah, kita ambil stasionernya untuk k sama dengan 0 ya. Untuk k sama dengan 0 kita masukkan ya, berarti untuk 0 kali 180 0 tambah 45 berarti satunya 45 derajat. Nah, bagaimana kalau k-nya sama dengan 1? K sama dengan 1 kita masukkan 180 kali 180 tambah 45 berarti dapatlah x2-nya 225 derajat. Nah, kalau kamu teruskan juga bisa ini ya, cuman repot. Kenapa? Karena dia tanya selangnya sampai 90 derajat saja ya. Jadi perhatikan juga selang di soalnya sampai mana batasnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah tahu nilai x-nya, nilai sudutnya ya. Nah, kita buat dalam selang interval berapa ya. Jadi kita harus tahu dia tidak pernah turun di selang berapa ya. Nah, kalau kamu buat dalam bentuk interval ya, garis intervalnya di sini adalah 45 derajat ya. 45 derajat. Oke. Nah, tandanya apa? Tandanya penuh ya. Karena di sini kan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kita uji ya. Kita uji tadi substitusi x yang paling mudah ya. Jadi bisa kamu uji di sini sudut. Ini berupa sudut ya, bukan bilangan di sini. Bilangannya berupa bilangan sudut.
Nah, kalau kamu buat 30 derajat boleh ya. Usahakan sudut istimewa supaya perhitungannya lebih gampang kan gitu ya. Nah, jadi saya ambil misalkan 60 derajat di sini ya, 60 derajat. Oke ya, kita substitusikan nilai 60 derajat ke mari ya. Jadi 1 dikurang tangen 60 derajat, ini sama dengan berapa ini? Ya. Kalau kamu lihat tabel istimewa, tangen 60 itu sama dengan akar 3. Ya, benar sekali. 1 dikurang akar 3. Nah, kira-kira 1 dikurang akar 3 berapa? Akar 3 itu sekitar 1,7 sekian ya. Nah, hasilnya positif atau negatif? 1 dikurang 1,7, hasilnya negatif ya. Nah, berarti di sini daerahnya negatif. Oke, negatif. Nah, kamu harus ingat juga selangnya itu kan dibatasi ya dari 0 sampai V per 2. Nah, berarti anggap di sini 0, di sini V per 2. Oke, atau 90 derajat. Nah, otomatis yang minus di sini, nah selanjutnya kalau diteruskan di sini positif, di sini positif, dan di sini negatif ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya kalau kamu lihat itu adalah nah 0 sampai 45, kemudian lebih dari 90 derajat ya. Nah, kan begitu ya. Cuma di sini kan selangnya dibatasi di sini ya, dari 0 sampai 90 saja. Nah, maka himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah berarti X sedemikian hingga X berada di antara 0 dan 45 derajat ya. X bilangan real. Oke. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh terakhir ini adalah tentukan selang di mana fungsi fx sama dengan min cos. Nah, ini fungsi trigonometri juga ya, dengan sedikit modifikasi di dalamnya. Selalu turun pada selang. Nah, kata kuncinya di mana di sini? Di situ adalah selalu turun. Oke? Selalu turun. Oke, kita cari solusinya. Yang pertama tentu apa? Ya, turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya harus lebih kecil 0 ya. Karena selalu turun. Oke, kita turunkan. Ini fungsinya min cos 2x. Nah, ingat kembali bagaimana turunan dari cos 2x. Berarti ini pindahkan ke depan ya. Jadi turunan cos kan min sin ya. Jadi min ketemu min habis positif ya. Nah, positif dia. Jadi 2 sin 2x. Kan gitu ya. Nah, untuk yang sin turunannya adalah cos. Oke, berarti tambah 2 cos x. Oke, kita masukkan. Berarti fx, f aksen x-nya sama dengan 2 sin 2x tambah 2 cos x lebih kecil 0. Oke. Nah, kamu jumpai bentuk sin 2x di sini ya. Nah, ini bentuk identitas trigonometri nih. Ingat kan? Ya, kita ubah menjadi apa? Ya, jadi sin 2x itu ternyata sama juga dengan 2 sin x cos. Iya, 2 sin x cos x ya. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Jadi sering mengerjakan soal bisa kamu ketahui ya. Nah, jadi sin 2x-nya kita ubah menjadi 2 dikali 2 sin x cos x tambah 2 cos x kecil 0. Nah, kalau kamu perhatikan, nah di sini ada 2 cos x. Di sini juga ada 2 cos x ini. Ini 2, ini cos x-nya. Nah, mengandung 2 cos x, berarti bisa kita faktorkan nih. Kita keluarkanlah si 2 cos x-nya. 2 cos x. Nah, jadi tinggal siapa sih saya di dalam? Tinggal 2 sin, ya 2 sin x tambah 1 kecil 0. Oke, nah ada 2 persamaan nih ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, coba kita ambil yang pertama dulu. 2 cos x lebih kecil 0. Berarti cos x kecil 0 per 2 berapa? 0 ya. Oke. Oke, nah kita ambil titik stasionernya ya. Berarti cos x itu sama juga dengan nilai cos berapa yang 0? Ya, betul sekali, dia cos 90. Cos 90 derajat. Ya, berarti x-nya dapat berapa? 90 derajat. Oke. Nah, bagaimana dengan sinusnya? Untuk yang sinus yang ini ya, 2 sin x. Nah, oke. Kita ambil stasionernya 2 sin x tambah 1 itu sama dengan 0. 2 sin
X sama dengan min 1, ya berarti dapat sin X-nya min 1/2. Nah, nilai sinus negatif di kuadran keberapa ini? Ingat nggak tentang kuadran ya? Nah, sedikit saya ingatkan kembali. Ini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, masing-masing kuadran atau kamar lah ya. Nah, ini ada nilai-nilainya ya. Untuk kuadran pertama itu all ya, semua. Semuanya positif ya. Kalau yang di sini sinusnya aja yang positif gitu. Kalau yang ini tangen ya. Dan yang ini kosinus. Meningkatnya boleh seperti ini ya, asal saja ASTC, asal saja tahu caranya. Oke, mengingatnya. Oke. Nah, jadi karena dia minus sinusnya, maka yang terjadi adalah di kuadran ketiga ya. Di sini kan tangen yang positif sama cos kuadran keempat. Nah, sinus di sini negatif ya. Karena di sini positif. Otomatis dia berada di kuadran ke-3 dan 4. Nah, ini artinya apa? Nah, kamu perhatikan kembali selang yang diminta ya. Dia selalu turun pada selang berapa gitu ya. Nah, kan dia bilang dari 0 sampai V. V itu kan 180 derajat. Jadi di luar dari itu nggak perlu kita cari kan gitu ya. Nah, jadi untuk yang ini tidak berlaku ya, tidak perlu kita hitung. Nah, berarti cuma dapat X sama dengan 90 derajat ya. X sama dengan 90 derajat. Oke, nah kita buat dalam bentuk intervalnya. Selang ininya, selang intervalnya ya. Misalkanlah di sini 90 derajat. Oke, tandanya kosong ya, karena dia tidak ada sama dengan di sini. Oke, nah langsung intervalnya berapa? Perlu kita uji. Oke, langsung saja ya kita buat ujinya, uji titik sudutnya ya. Uji sudutnya itu sama dengan 0 ya. Misalkan yang paling gampang uji X-nya 0 derajat. Kita masukkan 0 derajat ke persamaan berikut. Nah, kalau cos 0 berapa? Cos 0 kan 1 ya. Kalau sin 0, 0 ya. Jadi 1 dikali 0 tambah 1. Berarti nilainya positif ya. Nilai sini positif. Nah, untuk selanjutnya berarti kita batasi ya. Di sini ada 0. Lihat tandanya itu lebih kecil sama dengan nih. Nah, lebih besar sama dengan. Berarti penuh ya bulatannya. Di sini 0. Nah, yang di sini berapa? 180 ya batasnya V atau 180 derajat. Oke. Berarti di sini positif, sini negatif, di sini positif dan sini positif negatif ya. Nah, karena dia minta lebih kecil ya, ini tanda lebih kecil ya. Otomatis yang diambil yang mana? Yang lebih kecil dari 0 atau yang ini ya. Karena dia intervalnya dari 0 sampai 180, jadi di bawah dari 0 tidak berlaku ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ya, yang fungsinya akan selalu turun dia pada selang apa? Dia akan selalu turun pada selang 90 derajat. Ya, berada di antara 90 sampai 180 derajat. Oke. X anggota ring. Oke, nah bagaimana anak-anak semua, gimana sudah paham ya dengan contoh soal yang saya berikan? Nah, silakan berlatih kembali dan kemudian kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan usahakan dikumpul tepat waktu. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.